Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sekarang kita berdua nih ingin presentasikan project web kita yang dengan menggunakan framework React.js dan menggunakan ekstensi useState dan useEffect. Oke, pertama-tama kita akan memperkenalkan diri dulu. Nama gue Muhammad Alvito Santosa. NPM gue 50420751 dan teman gue David. Kenalkan, nama saya David Yantri Trimagung Sayuna dengan NPM 50420343. Oke, itu dia teman gue. Oke, terima kasih Fit. Oke, langsung aja kita ke next project kita. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Di sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah aplikasi React di mana aplikasi React ini bisa CRUD ya teman-teman. CRUD dalam artian di mana caranya kita bisa create data ini tambah gitu muncul di sini, dan juga kita bisa update teman-teman, update atau bisa dikatakan edit gitu. Bisa ganti sini, ganti dan update, delete. Nah di sini delete kita juga bisa menghapus data dari atas atau dari bawah, ya pokoknya bisa ngapus. Kita akan membuat aplikasi React yang semoga teman-teman juga bisa mudah dimengerti ya. Oke, pertama-tama karena saya di sini sudah ada aplikasinya, pertama-tama kita harus download Node.js teman. Nah di sini download yang versi LTS-nya, atau yang pokoknya yang stabil tuh yang LTS gitu. Nah, setelah itu kita lihat dokumentasi React. Oke. Nah, di sini ada bagaimana caranya kita mengelola website atau membuat website yang bisa dikatakan zaman sekarang itu kalau tidak memakai framework kita rada kurang laku ya teman-teman. Karena dimana kelebihan React ini sendiri, dia bisa banyak ini teman-teman, banyak kelebihannya ya. Di sini kita lihat app.js-nya. Coba hello world. Di sini world, hello, panggil di sini world, hello world. Itu aja sih. Habis itu kita lihat editor startupnya. Di sini kita bisa pakai Sublime atau apa. Kalau kita sekarang pakai itu Visual Studio Code ya teman-teman. Dan juga di sini memerlukan browser Chrome, Firefox atau Microsoft Edge. Ya. Di sini ada quick start-nya, seperti kalau kita bikin button. Ya, tinggal dipanggil di sini. Kan di sini return button. Nah, kita di sini di my app-nya atau yang akan keluarnya gitu di halaman websitenya itu. Jadi tinggal panggil aja teman-teman. My button, panggil function. Keluar deh button. Nah, bila kita ganti di sini, pencet sini. Nah, sini langsung pencet sini.
Kayak gitu kelebihannya. Dia bisa manggil. Nah, walaupun di sininya juga kan ini dia udah bikin satu nih. Mau bikin lagi pun misalnya di sini kita mau bikin lagi. Di sininya udah ada buttonnya. Oh, tidak bisa div dalam satu. Kita panggil lagi gitu misal my button. Dia pencet sini, pencet sini. Dia akan jadi dua teman-teman tanpa harus. Ini kan biasanya kita ngasih style, ngasih apa gitu ya di sini. Makanya tinggal biar halaman utamanya itu tidak terlalu apa belibet gitu. Nah, di sini tinggal dipanggil aja teman-teman. Ya. Sini ada tutorial TikTok tuh, kita lihat di sini. Oke ya, seperti itu ya kurang lebih teman-teman. Nah, di sini kita akan pertama-tama kita buka Gitbase. Lalu di sini kita tulis npx create react app. Nah, di sini kita hapus saja biar namanya sama. Langsung oke. Nah, habis itu kita akan muncul nih folder ini. Folder react. Nah, di dalamnya itu seperti ini teman-teman. Ada node modules, ada public, yang di dalamnya ada HTML-nya juga. Ada komponen, button, CSS di sini, index CSS, index.js, report. Pokoknya gini deh. Saya juga kurang ngerti apa aja di dalam itu. Nah, di sini kita testing dulu ya. npm start. Nah, dia otomatis akan ngebuka. Di sini ada kita bisa lihat di sini update.js-nya. Return ini intinya yang akan ditampilkan teman-teman. Kalau misalnya masih di sini nih masih konstruktor atau function ya. Belum dikatakan yang bakal di luar gitu seperti HTML dan lain-lain. Di sini kita ada juga update.js, juga kurang ngerti ya untuk render gitu. Nah, di sini ada app.css. Semua yang ditampilin di sini ada di sini teman-teman. Kayak misalkan keyframe logo 0 sampai 360 jangan ini deh. Ini misalkan add media preference untuk animation logo spin. Oh, berarti dia untuk memutar logo teman-teman. Misalkan infinite 20. Nah, ini di seperti kecepatannya. Nah, misalkan kita masukin sini 1. Nah, di sini dia akan lebih cepat teman-teman. Ketika di sini dia 0.1, dia akan lebih cepat lagi teman-teman. Wow, lebih cepat lagi kan? Di sinilah CSS-nya ya, berada di CSS. Kita normalin kembali 5 aja. Update CSS. Nah, kalau ini untuk isinya teman-teman. Seperti misalkan kalau kita lihat di sini ada fontnya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukin font-font apa saja yang bakal bisa dimasukin dari npm sini. Nah, npm ini bergabung kepada Node.js untuk memudahkan para programmer untuk misalkan di sini font.
Found awesome misalkan. Nah, di sini kita bisa manggil apa namanya? Nah, ini nih. Tinggal kita copy. Nah, nanti kita panggil teman-teman. Coding ininya CSS gimana? Ya pokoknya gitu ya. Nah, di sini pokoknya dia tuh bisa bergabung kayak misalkan nih ada satu extension namanya npm nodemon gitu. npm nodemon update.js. npm run gitu. Ya pokoknya gitu ya. Di sini kita langsung buat aja code-nya. Di sini kita buka code yang sudah jadi dulu teman-teman. Kita akan jelaskan satu persatu. Bagaimana cara membuat React yang sempurna ya teman-teman. Sebentar. Di sini kita jelasin dari awal code sampai ini sampai terakhir. Yang pertama-tama kita akan membuat folder forms dan di dalam folder forms ada folder table teman-teman. Nah, misalkan kita buat source-nya ini dalam forms. Nah, masuk lagi ke dalam forms, itu buat folder table. Nah, dalam folder table kita bikin code namanya bikin file namanya user table.js. Seperti biasa kita import dulu, import React from React. Habis itu konstruktornya kita bikin user table dan props. Nah, kenapa props? Dikarenakan props ini nanti bisa kita panggil di saat atribut ini bisa kita panggil nanti di app.js untuk menginisiasi teman-teman. Di sini ada nama, username dan fasilitas. Dimana di data tersedia ini kan memiliki row ya teman-teman. Maka dari itu row ini kita inisiasi dulu. Kita buat dulu atasnya ini, buat judul atasnya. Habis itu kita props user length. Nah, ini berarti panjang dari pengguna ini atribut harus lebih dari 0. Nah, kalau dia ntar nambah, berarti apa yang dijalankan? Jadi dia membuat table. Nah, di sini tuh dia membuat table. Yang di dalam table ini ada table row dan table down nih, di ke bawah gitu. Ada username, ada username. Ada name dan user. Nah, di sini kan ada user nih di belakangnya. Nah, ketika button on click ada edit row user, nah dia akan menjalankan. Oh, itu nanti aja kita jelasin. Di sini ada button edit, ada button hapus, ada close pen. Nah, ini kan 3, kalau bisa tulis 2. Nah, sini dia lebih kecil ketika no user. Oh, di sini kita pasang 4. Pribadi. Oke, kita lanjut ke add user. Di dalam add user juga kita membuat props di mana atribut ini nanti kita panggil ke dalam app.js juga. Ini dimana untuk
kita menambahkan data yang akan kita masukkan ya. Kita inisiasi dulu, ada ID atau nomor, biar nanti dia tuh ngurut. Ada nama, ada username. Nah, di sini ada konstruktor juga, user dan set user. Dimana set user ini nanti kita buat di dalam folder app.js, yang dimana di sini dia akan apa namanya uh, akan tersedia duluan sebelum kita lihat ya teman. Ada set user, dimana user ini nanti kita panggil nih set user di sini. Ada konstruktor user data nih, users data nih, kita lihat users data. Mana tadi? Nah, di sini nanti kita panggil teman-teman. Dan juga kita beri label, nama, username, tambah. Tambah ini button ya teman-teman. Value-nya apa yang kita masukkan? User.name. 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 Nah, di sini dua-duanya kena nih event targetnya. Nah, ya, setelahnya kita bikin edit untuk user formnya. Edit di sini menggunakan props juga biar nanti bisa dipanggil-panggil ya teman-teman di inian lain. Habis itu constant handle input, untuk menyalakan eventnya ini kita mempunyai event target yaitu name dan value. Yang di dalamnya ada, di dalam value ini, di dalam nama ada nama dan username. Dan kita yang ini set user yang tadi yang akan kita panggil di app.js, dari app.js untuk ke sini dan ditampilkan lagi di app.js, jadi kayak muter-muter gitu. Habis itu return yang ditampilin di dalam ininya saat kita edit. Nah, di sini kan ada edit. Ketika kita ngeklik edit, eventnya jadi edit, jadi update, jadi eventnya si ini yang nyala nih. Nah, kita masukkan lagi nih. Nah, ketika kita edit di sini, misalkan kan kita ganti. Nah, dia yang di sini tuh berubah teman-teman. Ya. Ketika kita edit, cancel juga nggak jadi. Misalkan edit nih, suppose cancel. Nah, dia nggak jadi keganti. Jadi props set editingnya jadi false teman-teman, bukannya true. Kalau misalkan dia true aja nih, walaupun kita cancel tetap ganti, tapi kita pasang false teman-teman. Nah, itu ya gunanya set editing ini, buat apa namanya, untuk membuat edit dari data tersebut. Nah, setelah itu kita lihat di sini app.js-nya yang akan dilanjutkan oleh teman saya David Yandri Sayuna. Cuma Sayuna. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Oke teman-teman, Bu David, kali ini kami akan mempresentasikan dengan app.js, index.js. Ya, kita mulai dari app.js dulu. Pertama-tama kita mengimport dulu React dari Node Modules, lalu mengimport lagi add user from dan edit user from dan user table, dapat di user table, lalu mengimport font source poppins. Nah, lalu masuk ke ngeset data, di mana ID dan username itu
ketiganya terdapat di table. User ini akan diambil dari user data. State juga akan menampilkan user data. Ya dari ke user data ketiga dan ke constructor kedua ada current user, set current user dan state initial from state. Itu untuk memperbarui data atau mengupdate data dari data yang udah kita ubah. Nah, di ketiga itu ada editing dan set editing state. Itu digunakan untuk mengedit data. Nah, di sini ada penambahan data constructor user, di mana user ID sama dengan user.length plus 1 set user, dan keempat ada hapus data. Itu untuk menghapus data-data yang udah kita masukkan dan tinggal di hapus saja. Di sini ada update data, constructor update user, di mana kita akan mengedit dan mengupdate data yang akan kita edit. Intinya untuk memperbarui data lah. Nah, untuk edit data, misalnya kita typo di nama, kita bisa mengubah namanya dengan konstruktor ini. Nah, kita masuk ke return. Tugas pemrograman web itu yang H1 itu adalah judulnya. Nah, di edit user form ini adalah editingnya, edit, set edit, dan current user, update usernya itu termasuk ke edit user form. Dan data tersedia itu adalah subjudulnya, user table, user. Kita masuk ke index CSS, body di mana memiliki font Popin dan margin 5 rem. Mana kalau kita bisa lihat di sini kita coba npm start. Yang keluar adalah tampilan seperti berikut. Popin adalah seperti fontnya, dan nah, Popin itu dimasukkan dari import yang font source yang pertama. Lalu ada edit row dan delete user. Nah, itu fasilitasnya yang dapat diedit dan dihapus. Jadi bisa diedit dan bisa dihapus. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, kita udah selesai nih tutorial dari pembuatan React Hooks yang barusan kita pelajari. Oke, gue berdua mau minta maaf apabila ada salah-salah kata atau ada yang kurang penjelasannya. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.